Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafsiyah. Saya kelas A16 akan menyampaikan pendidik dalam pendidikan Islam. Pendidikan dalam berperspektif pendidikan Islam, seorang pendidik yang lebih baik adalah pendidik yang dapat menempatkan kehidupannya sebagai profesional sesuai dengan tautan masyarakat yang semakin mendesak dan berkembang. Seiring dengan perkembangan zaman dewasa ini, dalam arti khusus dapat dikatakan bahwa pada diri guru terletak tanggung jawab untuk membawa keberhasilan belajar siswa, di mana ia mengajar. Adapun ciri-ciri guru profesional dalam melaksanakan tugas keguruan ialah komitmen dalam kepentingan siswa dan melaksanakan pembelajaran, menguasai secara mendalam materi dan penggunaan strategi pembelajaran, mampu berpikir sistematik dan selalu belajar diri dari pengalaman, refleksi diri dan koreksi. Proses belajar mengajar menjadi semakin baik, bertanggung jawab Tugas guru tidak semata-mata sebagai pengajar, tapi juga sebagai pendidik dan pembimbing yang memberikan pedoman dan penuntun dalam belajar siswa. Sebelum guru melaksanakan tugas mengajar, ia terlebih dahulu menyiapkan diri sebagai totalitas pribadi, baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan keterampilan yang ada padanya. Baru setelah itu ia menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Guru yang baik tentunya mempunyai kemampuan atau kompetensi yang benar-benar siap dalam menyampaikan pembelajaran di depan kelas, sebagaimana diharapkan. Dengan kata lain, guru yang baik adalah guru yang mengajar dengan baik. Artinya keberhasilan belajar peserta didik akan terlihat dari kualitas kemampuan atau kompetensi guru tersebut. Secara ringkas, tugas dan peranan guru antara lain menguasai dan mengembangkan materi pembelajaran, merencanakan dan mempersiapkan pembelajaran sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa. Pengertian pendidik. Kata pendidik berasal dari dasar didik, artinya memelihara, merawat, dan beri latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan tentang sopan santun, akhlak budi, dan sebagainya. Menurut tafsir, ada kesamaan antara teori barat dengan Islam yang mengandung bahwa guru adalah pendidik, yaitu siapa saja yang mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi psikomotorik, kognitif maupun potensi afektif. Istilah-istilah pendidik dalam konteks pendidikan Islam. Dalam konteks pendidikan Islam ada beberapa. Pertama adalah murabbi. Istilah ini merupakan bentuk sirah yang berasal dari tiga kata. Pertama berasal dari kata raba yarbu, yang artinya zat atau dan nama bertambah atau tumbuh. Contoh kalimat yang ditemukan artinya saya menumbuhkannya. Yang kedua itu mu'alim. Mu'alim berasal dari kata fi'al al-alama al-mudarinya yu'alimu, dan masdarnya al-ta'lim, artinya telah mengajar, sedang mengajar, dan pengajaran. Kata mu'alim sebagai pendidik dalam hadis Rasulullah SAW adalah kata yang paling ulum, dikenal, dan banyak ditemukan.
Yang ketiga adalah muadib, merupakan isim fa'il dari madhinya adaba. Adaba artinya mendidik, sementara muadib arti adalah orang yang mendidik atau pendidik. Yang keempat adalah mudaris. Secara terminologi, mudaris yaitu memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta memperbaharui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Kedudukan pendidik dalam perspektif Islam. Pendidik adalah bapak rohani bagi peserta didik yang memberikan ilmu, pembinaan akhlak mulia, dan memperbaiki akhlak yang kurang baik. Kemudian kedudukan tertinggi pendidik Islam tertuang dalam teks, jadilah engkau sebagai guru atau pelajar atau pendengar atau pencinta, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima sehingga engkau menjadi rusak. Dalam Al-Quran tersebut, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Fungsi pendidik terkait dengan hal tersebut mungkin dapat disepakati bahwa guru tetap memegang peran yang penting dalam proses pendidikan. Walau sekarang muncul berbagai pandangan bahwa guru hanyalah sebagai salah satu dari sekian banyak sumber belajar. Namun dalam kenyataannya posisi guru tetap penting, artinya misal bagi penanaman nilai. Hal ini sebagai diungkapkan Komedi bahwa peran guru bukan sekedar komunikator nilai, melainkan sekaligus sebagai pelaku dan sumber nilai yang menuntut tanggung jawab dan kemampuan dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan manusia seutuhnya, baik yang bersifat lahiriah maupun yang bersifat batiniah.